Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Yiyin akan menemani teman-teman kelas 3 SD ITTQ Ihya As-Sunnah untuk belajar IPA. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan makhluk hidup dan tak hidup atau benda mati. Teman-teman, ketika penyembelihan hewan kurban, teman-teman melihat ada proses pemotongan hewan kurban. Hewan kurban adalah bagian dari makhluk hidup dan alat potongnya adalah bagian dari benda mati. Teman-teman yang disayangi Allah, di sekitar kita banyak sekali makhluk hidup dan benda mati. Kita harus bisa membedakannya. Untuk dapat membedakannya, kita harus mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia bergerak menggunakan kaki ketika berjalan, sehingga bisa berjalan menuju tempat tujuan. Selanjutnya ikan. Ikan bergerak atau berenang menggunakan siripnya, sehingga ikan bisa mengelilingi kolam di mana dia hidup. Selanjutnya burung. Burung bergerak atau terbang menggunakan sayapnya, sehingga bisa terbang ke sana kemari. Selanjutnya tumbuhan. Tumbuhan juga bergerak, teman-teman. Kita bisa melihat bunga yang mekar. Kemudian batangnya bergerak mengikuti sinar matahari. Dan ada akarnya yang memanjang mencari sumber air. Kedua, ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Manusia tumbuh dari bayi, menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, selanjutnya tumbuh menjadi remaja. Setelah remaja, manusia akan berubah menjadi seseorang yang dewasa. Setelah itu, manusia tumbuh menjadi lansia atau lanjut usia. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bernapas. Manusia bernapas menggunakan paru-parunya. Kemudian cacing bernapas menggunakan kulitnya. Hewan mamalia, kambing, sapi, dan banyak lagi bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, kecebong bernafas menggunakan insang. Sedangkan katak yang besar bernafas menggunakan paru-parunya. Serangga bernafas menggunakan trakea. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup ada dua cara. Yang pertama, dengan cara bertelur atau ovipar. Contoh hewan yang bertelur diantaranya ada ular, ada ayam, ada cicak, kemudian ada bebek, dan lain sebagainya. Cara yang kedua adalah melahirkan atau disebut dengan vivipar. Contoh hewan yang melahirkan diantaranya ada sapi, ada kuda, ada gajah, ada tikus, dan lain sebagainya. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah peka terhadap rangsang. Contoh peka terhadap rangsang, ketika kita melihat sinar yang begitu terang, kita akan merasakan silau. Dan dengan refleks, tangan kita akan menutup mata kita. Selanjutnya, ada rumput putri malu, ketika kita sentuh, daunnya akan tertutup. Atau ada lipan, ketika kita sentuh, dia akan menggulungkan badannya. Contoh lain, ketika tangan kita tertusuk duri, kita akan merasakan sakit. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah memerlukan makanan dan air. Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa bertahan hidup tanpa makanan dan air. Makanan berguna sebagai sumber energi atau sumber tenaga. Untuk melakukan kegiatan, manusia membutuhkan energi.
Makanan manusia bersumber dari tumbuhan dan hewan, sedangkan makanan hewan bersumber dari tumbuhan dan hewan lain. Makanan tumbuhan adalah air dan mineral yang ada di dalam tanah atau bisa disebut dengan zat hara. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.